Hey! Watch it! Bro, you just scuffed on my shoes. These are $300 sneakers. I'm so sorry, I didn't mean to do that. How would you feel if I stepped on your shoes, huh? Hey, are you Sam? Username SneakerKid33? Yeah, you must be Skylar. Or should I say FlyKickScale? Yep, that's me. And these are the limited edition sneakers you asked for. Wow, they're perfect. That'll be $200. Okay, I should have enough. Let me see. 100, 120, 140, 150. Shoot, I'm so sorry. I don't think I have enough. Oh, okay. It's not a problem, I understand. 150's fine. Wow, really? I thought for sure you were gonna say no. Well, someone once taught me, you have to always put yourself in other people's shoes, because you never know what they're going through. So I'm happy to help. Hey! Watch it! Bro, you just scuffed on my shoes. These are $300 sneakers. I'm so sorry, I didn't mean to do that. How would you feel if I stepped on your shoes, huh? I don't know. Because I don't have any shoes. To be honest, I don't even remember how it feels wearing shoes. I've been walking barefoot for months. Whatever, man. Get lost. Anyway, where were we? Just 1 second. Excuse me, sir. I want you to have these. What? No, I couldn't possibly take those. That's too much. No, I insist. No one should have to walk around barefoot. So please, take them. Really? Oh my god, I don't know what to say. Thank you so much. My feet have been hurting so bad lately, I've hardly been able to walk. You have no idea what this means to me. God bless you. God bless you too. You can't be serious. You just lost $150 to give some homeless man shoes? Yeah, I did. Why in the world would you do that? Because I know what it feels like to not have any shoes. You see, a few years ago, I waited at home for my parents to come back from work. Except, they never ended up making it home. I got a phone call saying that they had gotten into a car crash, and neither one of them survived. Being all alone, with no one to take care of me, I ended up living on the streets. Things got so bad, even the one pair of shoes I had fell apart. But then one day, a stranger came and saw the condition I was in. Even though she didn't even know me, she decided to help me. When I asked her why, she told me something I'll never forget. She said, "You should always put yourself in other people's shoes, because you never know what they're going through." So you see, that lady changed my life forever. Because of her, I bought some shoes, and even started my own business of selling shoes online. Oh my god. I'm so sorry you went through that. Thanks. And I'm really sorry about your shoes. But I'm sure you'll find a great new use of your $150. Actually, you're right. There's something I have to do. But it was nice meeting you, FlyKickScale. I'll never forget you. Excuse me, sir. Please, if this is about messing up your shoes, I'm really sorry. No, it's not about that. I actually wanted to come here and give you this. Please, take it. But I don't understand. I thought you were mad at me. Why would you help me? Well, someone once taught me that
you should always put yourself in other people's shoes because you never know what they're going through. And I'm sure you need this more than me. Oh my God. Thank you so much. This is going to change my life. God bless you, sir. God bless you too. Nah, adik-adik, bagaimana ketika kalian melihat video tadi? Kira-kira ngerti enggak maknanya? Dan ketika kalian ngerti maknanya, kira-kira ketika kalian menebak video itu, menurut kalian apakah anak muda tersebut ketika memberikan sepatu kepada seorang pengemis, kira-kira itu adalah perbuatan baik atau tidak? Lose yakin jawaban kalian adalah itu perbuatan baik. Karena apa? Karena anak muda tersebut rela membantu orang yang tidak punya atau berkekurangan. Nah, adik-adik, satu bagian firman Tuhan mengingatkan kita juga sekalian bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan, orang tua kalian dan juga kalian semua ternyata juga diberikan tanggung jawab untuk berbuat baik. Nah, kalau saja setiap kita membaca satu ayat saja firman Tuhan dari Efesus 2 ayat yang ke-10. Silakan kalian membuka Alkitabnya, Efesus 2 ayat yang ke-10. Kalau sudah, Lose bacakan bagi kita semua sebanyak 2 kali ya. Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Adik-adik, kita telah mendengar ayat 10 ini berkata bahwa kita ini semuanya adalah buatan Allah. Dan karena kita ini adalah buatan Allah, ciptaan Allah yang mulia, karena itu kita dituntut untuk berbuat baik. Karena apa? Karena kita sudah menerima keselamatan dari Tuhan. Nah, adik-adik, coba kita perhatikan satu kata itu. Kita ini artinya siapa sih? Kita ini maksudnya adalah semua anak-anak Tuhan yang sudah menerima keselamatan, menerima kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus. Kita yang dulu berdosa, kita sudah ditebus. Karena itu dikatakan kita ini, kita yang semua yang sudah ditebus adalah buatan Allah. Nah, pernah enggak kalian membuat sesuatu? Lose ambil contoh ya. Nah, Lose punya gambar ini. Kira-kira menurut kalian gambar ini bagus atau tidak ya? Kalau kalian sudah kelas 4, 5, 6 SD, mungkin kalian bilang, biasa saja. Mungkin kalian juga bilang, mana itu jelek gitu kok dibilang bagus. Adik-adik, ini adalah buatannya Fani. Fani itu habis gini masih mau masuk di playgroup. Bagi anak playgroup, Lose katakan ini tidak jelek-jelek amat loh, ini cukup bagus loh. Nah, ini ada contoh yang kedua lagi. Nah, ya, memang ini Fani tidak membuat sendirian, tidak mewarnai sendirian, tapi dibantu Lose dan juga Lose Yanti. Makanya hasilnya bisa lebih bagus seperti ini. Buatan Allah ini kira-kira seperti ini. Buatan Allah itu bukan cuma buatan seperti biasa, buatan yang jelek-jelek. Ternyata enggak loh saudara. Kalau kalian nanti ya coba di rumah bandingkan di dalam kitab bahasa Inggris atau kalian cari di internet, kata buatan Allah ini dikatakan sebagai masterpiece atau mahakarya. Mahakarya itu artinya bukan cuma sekedar buatan-buatan biasa atau hasil karya biasa, enggak.
masterpiece itu artinya apa? Sebuah karya yang sangat berharga. Karena itu kalau kita dikatakan adalah buatan Allah, maha karya Tuhan, maka ketika kita dulunya adalah orang-orang berdosa, karena itu kita sekarang sudah diselamatkan. Karena apa? Kita ini adalah buatan tangannya Tuhan, masterpiece-nya Allah, maha karya dari Allah. Karena itu dikatakan kalau gitu kamu harus berbuat baik. Nah, berbuat baik ini dasarnya bukan karena kita ini yang baik, enggak, tetapi karena Tuhan mengerjakannya di dalam diri kita. Lo sambil contoh ya. Lo bawa sebuah benda ini. Kira-kira kalian tahu enggak ini benda apa namanya? Sarung tangan ya. Gimana caranya sarung tangan ini bisa berfungsi? Ternyata kalau sarung tangan ini dibiarkan saja, lemes saudara, tidak berfungsi apa-apa. Gimana caranya sarung tangan ini bisa berguna? Caranya adalah melalui tangannya Lause yang memakai sarung tangan ini. Coba ya, kalau ini kan tidak bisa apa-apa ya, lemes dan sebagainya. Tapi coba kita lihat kalau tangan Lause dimasukkan. Wah, jadi bisa gerak sarung tangannya. Satu lagi ya. Yap. Oke. Yap. Wah, bisa akhirnya ya. Agak seret karena tangannya Lause agak besar. Nah, adik-adik coba kita lihat ya. Tadi kalau sarung tangan ini tidak digerakkan oleh tangan Lause, tidak akan bisa bekerja atau tidak akan bisa berguna. Demikianlah Lause mengambil gambaran seperti ini. Dulu ketika kita adalah orang-orang berdosa, berbuat baik, kita tidak bisa. Tetapi sekarang siapa yang menggerakkan kita untuk berbuat baik? Nah, apa? Ada Allah di dalam diri kita. Ada Roh Kudus yang diberikan Tuhan. Masih ingat kan pelajaran beberapa minggu lalu? Tuhan memberikan Roh Kudus bagi Lause, bagi kalian semua. Untuk apa? Untuk kita boleh bekerja di dalam dunia ini untuk memuliakan Tuhan. Dan salah satu caranya adalah dengan kita melakukan perbuatan baik. Ingat, kita seumpama sarung tangan ini. Ada Allah di dalam diri kita yang menggerakkan kalian untuk kalian berbuat baik. Nah, ada pertanyaan, Lause, saya kan masih kecil, tidak bisa mau berbuat baik apa? Tidak bisa Lause, saya masih kecil, tidak punya apa-apa. Nah, Lause ambil contoh ya. Silakan kalian lihat video berikut ini. Lause kasih gambaran dari apa yang dilakukan oleh Fani. Coba kita lihat ya. Oh, terima kasih, saya belum makan. Oh, terima kasih, dapat uang 2.000. Terima kasih ya. Satunya Fani dikasih. Oh, terima kasih, dapat lagi. Oh, terima kasih, dapat uang banyak. Oh, terima kasih. Ya, saya lapar makanan. Wah, terima kasih anak ya. Wah, ayam. Enak. Terima kasih, terima kasih. Ayammu enaknya. Ayam. Terima kasih ya. Aduh, sakit. Aduh. Sembuhkan saya. Aduh, sembuhkan saya.
Sini. Doakan, Fani doakan. Doakan saya, Ibu. Doakan saya, Ibu. Doakan saya, Ibu. Itu. Supaya sembuh. Didoakan ibunya. Doakan. Jadi tadi kalian sudah lihat kan contoh yang dilakukan oleh Fani. Kira-kira yang dilakukan Fani tadi menurut kalian itu termasuk perbuatan baik atau tidak? Ada orang yang minta-minta, tidak punya uang. Fani ada uang, punya uang, diberikan kepada orang yang membutuhkan. Fani ada, lihat, aduh ada orang yang kelaparan, sudah beberapa hari tidak makan. Ketika kalian punya sedikit makanan, bahkan perut kalian sudah kenyang, kira-kira hal baik apa yang bisa dilakukan? Kalian memberikan makanan kalian ke orang yang belum makan tersebut. Atau mungkin kalian menemukan orang yang sakit. Mungkin kakak kalian, mungkin adik kalian, orang tua kalian dan sebagainya. Ada yang sakit. Kira-kira perbuatan baik apa yang bisa kalian lakukan? Kalian bisa mendoakannya supaya sembuh. Jangan mendoakan supaya sakit. Kapok kamu sakit. Makanya jangan banyak-banyak makan es misalnya. Jangan. Kalian doakan supaya apa? Doakan supaya sembuh. Nah, adik-adik, itulah perbuatan baik. Saya ulangi sekali lagi ya. Kalian itu sudah diciptakan di dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Dan ternyata sekali lagi saya katakan, perbuatan baik kalian itu ternyata sudah dipersiapkan Allah sebelumnya. Bukan kalian yang baik, enggak. Tetapi karena Allah yang baik yang memberikannya kepada kalian semua. Sehingga apa? Sehingga Allah itu mau kalian hidup di dalamnya. Artinya apa? Hidup di dalam kasih karunia Tuhan, anugerah Tuhan, keselamatan yang Tuhan berikan. Hidupilah di dalam semuanya itu. Sehingga saya mau katakan kalimat yang terakhir. Kalian berbuat baik bukan supaya kalian selamat, tetapi kalian berbuat baik karena kalian sudah diselamatkan. Saya ulangi sekali lagi ya. Kalimat ini adalah kalimat yang sangat penting. Kalian berbuat baik bukan supaya diselamatkan, tetapi kalian berbuat baik karena kalian sudah diselamatkan. Kiranya kalian ditolong oleh Tuhan, Roh Kudus menolong kalian semua untuk kalian boleh berbuat baik sebagai ucapan syukur kalian karena kalian sudah diselamatkan di dalam Tuhan. Amin.